masa-masa TV juga udah lewat. Iya. Masa-masa TV lewat. Makanya gue resign, Pak. Menurut gue aja sebenarnya. Nggak tahu yang lain setuju apa enggak. Sebenarnya strata tertinggi di audio itu ketika dia udah megang broadcast harusnya. Gitu Karena ya? mikirnya udah bukan cuman buat show off air. Itulah perlunya ya. Betul. Berguna sekali ya dulu sekolah Betul. belajar basic audio Iya. itu ya. Padahal nggak ngaku loh, Pak. Sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal sebagai orang sekolahan gitu. Kamu dikutuk jadi feeder kamu. Salam Promedia, masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan tetap kita ada di dalam segmen Berani Belajar Audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Woo! Ini sekarang kita backgroundnya rada baru, something fresh. Meskipun stok lama, karena tempat ini sudah cukup lama, dari dulu janjian, belum sempat grebek di sini, belum sempat kita explore tempat yang hidden gem ini pokoknya. Kita sedang ada di Sumberia Studio di Ancol. Wow, keren banget. Saya membelakangi SSL SL8000G. Mungkin salah satu yang legend juga, mungkin ada juga yang SL9000 kalau nggak salah di Suara Padi. Nanti kita janjian, Pak Toto, Pak Didi, nanti kita ke Ubud kalau perlu, kita juga gerbek di sana. Ini saudara tuanya ini SL8000. Saya ingat banget dulu datang masih 3 potongan gitu ya, langsung dari Jepang dan disusun lagi di sini. Dan this is it, SSL, luar biasa. Ini sekolahnya Pak Deka. Dia tahu banget. Nanti segmen berikutnya kita akan bersama Raja Terakhir. Dan masih bersama dengan saya, Chris Wulur. Yes, he is the man. He is the man. Yo. Kalau masih ingat konten kita di GBK, kita grebek sistem di Gelora Bung Karno. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama Chris Wulur dalam satu segmen yang khusus. Kebetulan saya sedikit kasih background dulu. Atau mungkin Chris saja yang cerita background secara broadcast dulu nih. Berangkat dari broadcast dulu gimana, Chris? Kenal broadcast tuh dan langsung memahami tuh di net. Oh, langsung net ya waktu itu ya? Langsung net TV. Dan kebetulan emang dari nol. Itu berarti dari awalnya net TV berarti ya? Dan teman-teman nongkrong gua tuh orang-orang teknik. Dan waktu itu yang bangun setup itu betul-betul seorang broadcaster yang masih idealismenya sudah tidak diragukan lagi. Wisnu Tama, he is the man. Ya, Pak gitu ya. Tama. Pak Tama itu betul-betul the real broadcaster gitu ya. Betul. Tahun berapa itu net kira-kira? Tahun awal ya, 2012 akhir. Ya, pas. 2013 awal kalau nggak salah. Oke, jadi itu pertama kali malah nih di betul. net ya. Masuk net itu setahun tuh, ini kok kerja gini-gini amat ya. Nah, itu secara broadcast ada di net TV gitu. Nah, background studi gitu. Saya dengar juga salah satu murid dari Raja Terakhir gitu ya. Sama Pak Deka. LPDK di tahun berapa itu waktu itu? Sebelum net dong berarti ya? Iya, tahun 2008 kalau nggak salah. Oh, sebelum net. Cuman satu. Zaman itu kita malu kalau ngaku gitu loh. Kita ngaku anak sekolahan tuh malu. Iya, karena nanti di zaman itu kan masih ada kasta anak sekolah sama otodidak ya. Oh. Ya kalau kita ngaku kita dikerjain. Kenapa? Nggak ngerti. Dan pada zaman itu juga orang-orang sekolah yang baru lulus tuh emang teoritis. Jadi berseberangan gitu loh. Mungkin ada, oh ini sekolahnya nih bahasanya ini XLR gitu. Mereka bilang kabel mic, kabel Canon. Jadi malah pada waktu itu orang-orang yang otodidak yang malah mengucilkan orang-orang yang sekolah gitu. Iya, masa sih? Gitu ya, segitunya ya? Benar. Jadi kalau misalnya anak sekolah ya, gitu. Anak sekolahan ya. Loh, tapi kalau net kan istilahnya memang cari orang sekolahan malah rata-rata. Ya justru karena masuk net jadi akhirnya ngaku. Oke. Cuman kalau keluar nanya sekolah enggak. Gitu, preman aja gitu lah ya. Iya. Belajar di mana ya? Belajar aja seketemunya. Nah, sebelum net sempet juga nggak di industri live gitu, rental atau vendor? Dulu waktu ya rental kecil lah, namanya juga pada zaman itu masih mau mencari benar nggak sih teori sama prakteknya.
Rental itu cuman udah lupa ya. Sempat ikut band yang nggak serius. Tapi di Jakarta dong ya, langsung Jakarta, ya. Oke. Nah, transisi dari live masuk ke broadcast tuh apa gap yang culture gap atau technology gap yang dirasakan? Kalau di live itu kan bisa dibilang kaptennya itu ada di FOH engineer ya. Jadi apa kata FOH engineer itu udah pasti didengar. Kalau di live masalah sistem, masalah spek apa semua tuh kadang-kadang ya kalau nggak FOH monitor lah ya. Tapi kita kalau di broadcast tuh nggak ngaruh, director yang menentukan bahwa kalau gambar frame gua nih kurang bagus, menurut mata gua nggak bagus tuh harus out. Jadi semua itu kaptennya tuh ada di director, program director itu atau dari si sisi produsernya, kapten ya, kepemimpinannya. Kalau di live dengan di broadcast, apalagi perbedaannya? Sama kalau di bagian audio ya. Kita harus memuaskan penonton off air, penonton di rumah, dan yang tampil. Gitu. Jadi ada 3 hal yang harus kita pisahin. Nggak boleh sama. Jadi kan belum tentu orang di off air itu mendengar bagus, tapi di rumah juga nggak bagus tuh nggak fair. Begitu juga dua-duanya bagus, tapi yang nyanyi, yang perform tuh nggak bagus juga nggak fair. Karena kan sebenarnya basicnya dari si yang perform dulu. Kalau dia nyaman, harusnya output speaker FOH-nya bagus. Begitupun output broadcast-nya juga harusnya bagus. Nah, netizen se-Indonesia Raya, ini topik yang bagus banget, Chris. Karena banyak sekali menjadi perdebatan. Ada orang yang nonton live konsernya atau nonton di off air-nya langsung nih. Wah, bagus loh. Gua denger speakernya, groove-nya dapet, low-nya gua dapet. Tapi ketika di rerun naik ke TV misalnya, entah itu terestrial atau orang nonton di YouTube-nya atau platform apa saja deh, pay TV atau apa. Kenapa beda ya? Feel-nya nggak sama. Nah, netizen, ini menarik nih. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, yang unik di dunia audio kalau di broadcast tuh, jadi orang audio itu ranahnya cuma sampai di mixer. Ini broadcast ya? Broadcast ya. Orang audio tuh ranahnya cuma sampai mixing. Begitu keluar dari mixing, masuk ke media untuk menggabungkan gambar antara gambar dan suara, itu udah masalah orang teknik. Dan orang teknik itu semua berdasarkan data. Itulah yang disebut post production gitu ya? Oh enggak, beda. Beda lagi? Beda, post production tuh beda lagi. Ini orang teknik itu yang menggabungkan kamera, masuk ke switcher, masuk ke alat lagi, terus dari audio masuk lagi di embed ke sebelum pemancar atau prosesor terakhir lah. Broadcast prosesor ya. Nah itu wewenangnya orang teknik. Nah kalau udah masuk ke sebelum pemancar itu processing itu udah orang-orang, mereka satu divisi lah sama teknik. Tapi basically mereka orang teknik. Nah kita akan bahas nih Chris. Ini pembahasan yang cukup menarik ketika orang nonton off air merasa nyaman atau sebaliknya. Kayaknya berantakan deh kemarin gua nonton. Tapi kenapa waktu di YouTube atau gua nonton di TV terestrial kenapa bagus ya Pak? Atau sebaliknya gitu ya. Nah dari sisi seorang audio man, lu kan berangkat dari live juga, bahkan di vendor juga biasa main di FOH gitu. Broadcastnya juga ngerti, monitor juga sering gitu ya, bahkan orkestrasi sering pegang. Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, kalau free to air atau terestrial itu nggak bisa disamakan sama post production atau YouTube. Bisa jadi YouTube itu sudah diedit. Saya jelasin dulu ya netizen ya, free to air atau terestrial itu masih TV zaman dulu ketika kita nonton dari transmitter. Jadi kita nonton TV ini pakai antena, nah gitu. Jadi nggak bisa disamakan tuh sama YouTube, karena YouTube tuh udah ada production sendiri lagi. Jadi post production, setelah diproduksi, di editing, baru dinaikin lagi. Jadi nggak fair kalau misalnya mau dibandingkan. Tapi 70% hasil dari post production itu hasil dari live. Kecuali multitrack. Kita balik lagi dulu nih di live-nya. Waktu pada saat production live-nya, itu apa sih SOP yang lu lakuin supaya
lu memastikan kan sebagai engineer di FOH, lu kan juga kepengen hasil mixingan gua itu juga nggak jauh beda dong nanti ketika orang nonton di broadcast gitu. Nah, apa SOP yang awal di live dulu nih? Kalau live itu SOP-nya sama aja ya semuanya. Sinyal, terus dari awal dulu teknik miking, terus source-nya kan. Paling penting kan source, kalau kata Pak David yang masuk sampah ya keluarnya sampah juga. Itu kalau bahasa kemarin Uni dry signal gitu ya. Jadi signal semuanya berasal dari situ, source dulu, baru itu teknik mikrofon. Setelahnya ya balik lagi ke jam terbang kita mixing ya. Nah, beralih ke broadcast ya itu punya dunia sendiri lagi. Ya, beda. Yang sering terjadi perdebatan itu kan karena leveling. Betul. Jadi kita ngomong leveling dulu nih. Karena kan netizen sering nggak sih nonton di TV atau nonton di platform apapun gitu ya, yang ada iklannya misalnya ya. Nonton talk show, nonton variety show, nonton musik, sama nonton yang orang cuman baca berita doang. Tiba-tiba masuk iklan, itu bisa bang, tiba-tiba kenceng. Tiba-tiba pelan gitu. Nah, ketika main di live-nya, apakah ada standarisasi level? Ya. Kalau di live kan biasanya pakai SPL meter ya. Dari speakernya? Oh enggak, dari misalnya kalau zaman sekarang engineer tuh bawa measurement, terus dia pakai misalnya pakai smart. Ya. Jadi dia bisa tahu reference-nya berapa, levelnya, dan dia harus targetnya berapa. Nah, contoh misalnya dia mau main di posisi dia 90 dB. Nah, itu kan reference levelnya dia kan di FOH. Reference level di FOH. Jadi titiknya di mixer ya. By SPL meter. Satuannya SPL meter. Ya. Kalau di broadcast beda lagi. Di broadcast itu sekarang udah LUFS. Ya. LUFS itu muncul setelah kalau nggak salah tuh Eropa punya organisasi sendiri protes lah sama kekencengan itu iklan, dan orang semakin pengen program dia tuh semakin kenceng. Akhirnya Eropa memprotes aturan lama dan diberlakukanlah indikator baru yaitu LUFS, dan sebelumnya kalau nggak salah LKFS ya. Sebelumnya. Kalau nggak salah tuh gua lupa deh tuh tahun-tahun berapa, pokoknya itu di kalau nggak salah dikoreksi deh sampai sekarang harusnya udah minus 23 LUFS. Itu adalah standarisasi level di broadcast ya, minus 23 LUFS. Jadi itu disepakati tuh. Nah, cuman kita nggak tahu kalau misalnya di Indonesia ini apakah ada organisasi seperti itu kan? Sudah ada belum? Nah, saya juga belum tahu. Jadi yang bisa menyamakan bahwa kita nih seragam nih semua nih. Soalnya kalau YouTube kan punya standarisasi sendiri, Spotify punya, Apple Music juga punya, tetap dalam satuan LUFS. Jadi memang ada sejarahnya ya Chris ya. Jadi dulu kenapa Eropa sampai muncul kayak begitu karena supaya nggak jor-joran. Karena orang setiap program maunya supaya kenceng-kencengan. Gitu. Loudness war. Oh, itulah yang disebut loudness war. Gitu. Yang kalau nggak salah CD itu CD itu minus 9 atau minus 6. Kalau salah tolong koreksi. Gitu, itu untuk CD player gitu ya. Makanya itu kekencengan sampai mungkin ada artikel yang gue baca, saking kekencengan dinamikanya malah nggak ada gitu loh. Saking kekencengan dinamikanya nggak ada, makanya diturunin sehingga dinamikanya juga muncul lagi. Ya. Nah, saya balikin lagi ini Chris, supaya netizen ini kan mungkin masa netizen kebanyakan mulai dari live-nya gitu ya. Di standarisasi live-nya itu ada nggak? Tadi yang kita ngomong kan broadcast-nya gitu. Kalau live kan sekarang banyak yang pakai YouTube ya buat sarana dia live. Ya kalau selama dia live harusnya setahu saya nggak ada limitasi ya. Maksud saya gini, sekarang misalnya kita bicara master nih, master fadernya gitu. Lu 0 dulu dong biasanya dong semuanya di masternya gitu ya. Nah, apakah ada standarisasi dari ketika kita setting di mixer FOH dulu nih? Oh itu pasti, karena kan basic audio itu udah mengajarkan kita harus target headroom. Kalau kata Pak David, headroom input sama headroom output. Kalau kita over, setelah mixer akan ada over lagi kan. Over. Jadi kalau bisa kalibrasinya output mixernya
Unity atau 0 dB-nya dia. Terus input berikutnya power amp-nya juga Unity atau 0 dB-nya dia. Baru bisa teraplikasikan ke speaker yang nggak dipaksain gitu loh. Jadi di live itu, waktu aplikasi live lu masukin ke 0 itu adalah sebuah cara untuk menentukan headroom yang paling lega dulu. Betul, lah, gitu betul. Ya? Jadi kan balik lagi tuh, tiap mixer tuh punya meter sendiri-sendiri kan. Ada yang di BFS. DBFS? Ya, ada yang di BFS, terus ada yang masih di BVU. Ya, banyak lah, tiap brand tuh punya indikator sendiri-sendiri. Dan kita harus tahu bahwa itu tuh unity-nya di berapa sih? Oh, bahasa gampangnya unity-nya itu apa? 0 dB-nya. 0 dB-nya tuh di berapa sih? Kita main di berapa sih? Misalnya di BFS kita mau main minus 18 atau mau main di minus 20. Itu di fadernya atau di indikator master out. Indikator master out. Nah, itu ya netizen ya. Jadi indikator master outnya kita juga harus tahu. Ketika ini kan banyak nih soalnya nih rental atau vendor yang mensupply di mana ada broadcasternya nih, ada TV atau ada RRI gitu ya, misalnya radio gitu ya, supaya kita bisa akur nih di FOH sama ketika nanti di transmit gitu ya. Kalau bicara masalah broadcast tuh mulai ngangkatnya tuh pada saat pandemi ya. Orang semua mau berstreaming kan. Itu kan sebenarnya pada saat itu orang dibatasi, tapi secara kreatif nggak bisa dibatasi. Jadi semua orang gimana caranya bisa melakukan kegiatan, yaitu satu-satunya adalah streaming. Kebetulan dunia ini kan udah modern. Nah itu juga masa-masa TV juga udah lewat. Iya. Masa-masa TV lewat. Pokoknya gue resign, Pak. Curcol nih. Jadi kalau zaman dulu orang mau menyiarkan atau membroadcastkan itu kan cuma lewat TV. Iya, jadi show itu kan cuma lewat televisi. Bergeningnya kan? di TV gitu ya orang mau. Begitu pandemi itu orang dibatasi. Everybody can do. Kreatifnya malah keluar. Gimana caranya kita bisa melakukan show tapi yang lain bisa nonton. Nah itulah streaming. Cuman karena mungkin apa ya, sesuatu yang awal dicoba dia nggak ngerti apa itu level, terus target G-nya harus berapa. Kalau ngomong frekuensi nggak usah lah ya, karena selera ya. Tapi target level dulu deh, karena kalau over pasti distort. Ya kan? Nah itu banyak yang nggak ngerti tuh. Jadi dia di mixer harus, sedangkan mixer itu nggak bisa ngejar minus 12, minus 14 LUFS. Nggak bisa. Mixer tuh misalnya kita main minus 12 LUFS tuh parameter tuh udah mentok merah, mentoknya merah. Nggak bisa. Jadi harus ada yang di boost. Setelah mixer broadcast, ini streaming ya. Setelah mixer broadcast harus ada yang di boost supaya bisa target minus 14 LUFS. Cuman masalahnya ketika ngebus itu kan pasti ada yang cacat. Betul. Gitu kan jadinya. Nah makanya pada saat itu hal lama yang sudah dilakukan sama Sumberia, yaitu live mastering di broadcast, dilakukan live mastering juga di streaming, dan itu bisa mengangkat gain output dari master mixer untuk di broadcastkan, sehingga tidak cacat, sehingga input yang masuk di boost lagi sesuai dengan kapasitas si interface-nya. Gitu. Nah, ini basic audio yang sangat penting sekali keilmuan ini, karena saya yakin netizen se-Indonesia Raya dalam aplikasi misalnya nih korporat, ketika pandemi kan orang maunya streaming semua. Lalu gereja, lalu bahkan juga mungkin pesantren, mungkin apa aja gitu ya, yang tidak bisa untuk berkumpul massa yang terlalu banyak. Sehingga mereka harus mau nggak mau nih pilihannya ya streaming. Tapi masalah yang sering dihadapi kan itu tuh, suaranya naik turun. Betul. Kayaknya pas ibadah bagus, tapi pas begitu ini kecil suaranya gitu ya. Apalagi podcast. Waduh, ada banyak itu podcast yang berdua kayak begini, levelnya ini bisa kencengnya beda gitu ya, kebanting, naik turun gitu. Betul nggak, netizen kan banyak ngalamin kayak begitu. Nah, tips and trick apa dari dasar audio secara teori tadi yang Chris sampaikan tadi supaya bisa dibagikan buat netizen se-Indonesia Raya?
Nah, itu yang paling sangat orang bertanya adalah kenapa pada saat kalau gereja ya, waktu itu mencoba untuk streaming, kenapa kalau pada saat musik dia kenceng, tapi pada saat pendeta ngomong dia kecil? Ya karena dia cuman mendengarkan berdasarkan SPL, sound pressure kan, speaker yang dia dengar misalnya, walaupun dia broadcast ya. Tapi dia tidak menentukan target LUFS-nya. Jadi begitu 1 jam itu musik, turun ke jam berikutnya harus durasi 1 jam lagi itu speech pendeta untuk khotbah. Karena dia nggak target LUFS, makanya integrated dia on air 2 jam ya. 1 jam pertamanya itu target integrated LUFS-nya -20, -14 untuk streaming. Begitu masuk ke pendeta, dia cuman mendengarkan by telinganya dia cukup, diangkat fader cukup, tapi target level integratednya turun menjadi -20, berarti kan jomplang 14 ke 20. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah hanya karena dia dengerinnya dari studio monitor speaker doang? Iya. Dia pikir sudah cukup gitu. Iya, broadcast itu harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan semuanya berdasarkan level meter. Fase. Ya. Spectrum analyze. Oke, level meter diperhatikan, fasenya juga harus diperhatikan. Spectrum analyze. Spectrum analyzernya juga harus ada. Semua harus punya data, karena kalau kita cuma berdasarkan pendengaran, kita nggak tahu tuh defaultnya bener nggak, karena yang kita dengar itu di studio. Orang kan dengar dengan speaker yang berbeda. Iya, ada yang pakai AirPod, ada yang pakai speaker handphone langsung. Minimal kita memberikan output yang standar lah, nggak over low, nggak over high. Minimal standar, begitu masuk ke semua produk harusnya bunyinya so-so lah. Nah, technically kenapa itu bisa terjadi? Ketika musik rasanya kita dengar cukup, lalu pas speech gitu, kita padahal ngerasa juga cukup juga dari studio monitor padahal. Nah, technically kenapa itu bisa terjadi? Setelah disiarin ternyata hasilnya nggak sama. Itu harusnya ke dynamic range ya. Kalau musik dynamic kan lebar range tuh. Ya. Kalau cuman suara pendeta kan cuman 1 kilo doang. Oke. Makanya kalau dulu color bar tuh 1 kilo. Untuk menentukan kalau TV kalibrasi itu pasti tune 1 kilo. Oh, pink noise. Ya, enggak, tune 1 kilo. Ya. Makanya zaman dulu tuh TV tuh color barnya 1 kilo. Karena itu frekuensi dominan pada suara manusia. Tapi kalau misalnya musik itu dari 20 Hz sampai 20K tuh ada. Ya. Nah, itu yang membedakan, kita merasakan perbedaan level gitu loh. Padahal itu secara pressure level SPL. Makanya kalau di broadcast itu nggak pakai gede kecilnya tuh nggak pakai master, Pak. Ya. Pakainya monitor kan, monitor out. Gitu. Nah, rekomendasinya apa dari Chris yang biasa di live juga ada biasa di broadcast? Apakah perlu penambahan alat untuk ngerti kita leveling meternya atau mengukur fasenya bener apa enggak? Biasanya ngelihatnya dari mana? Harus ada tambahan alat di. Contohnya apa rekomendasinya? Rekomendasinya sebenarnya apapun. Kalau nyebut brand nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Apapun lah, yang penting dia punya spectrum analyze, fase meter sama loudness meter. Apakah by software bisa? By software bisa kok. Ya, zaman sekarang pakai handphone aja bisa sebenarnya. Cuma kan janganlah. Kita pakai yang lebih akurat lebih lah. Proper gitu ya. Ya itu pakai software apapun, pluginsnya kan sudah banyak kan sekarang. Ya. Kayak Vex Go tuh banyak yang free tuh. Ya. Banyak kok. Sekarang zaman udah semakin maju, udah gampang banyak pilihan sebetulnya ya. Nah ini ilmunya daging nih, karena sebetulnya masalah ini banyak sekali dihadapi oleh netizen, khususnya ya itu tadi korporat, house of worship gitu ya. Aduh, kenapa sih ini YouTube-nya? Ya puji Tuhan, alhamdulillah nih Grace. Kita ini banyak sekali terima masukan, komen gitu. Bahkan dipuji juga. Apalagi kemarin kita sempat bikin konten gitu ya, disupport sama Pak Setiadi gitu, Chandracom pakai KU Newman KU 100 gitu ya. Kalau kalian lihat di mikrofon yang depan ini ada manekin, ini bukan sekedar manekin. Ini namanya Newman KU 100 binaural microphone dari Neumann, made in Germany. Kalian bisa dengerin nanti dari headphone supaya kalian bisa mengontrol seperti apa yang dia dengerin. Sehingga pintu jadi kalau saya jalan ke sini bludak itu juga. Iya, itu kedengaran dengan sesuatu yang sama. Sekarang kan bayu lagi. Bayu khusus imersif. Ntar lu dengerin di itu aja.
dengerin di dengerin di rekamannya. Iya. Orang ngerasain detailnya sampai plastik kercek itu kita level kita waktu kita editing nih, tim editor kita kerja keras banget ini supaya netizen bisa mendengarkan suara yang bisa balance semuanya gitu. Tepuk tangan dulu dong buat tim Promedia backstage gitu dong itu. Nah itu nggak gampang gitu sehingga Anda bisa mendengarkan suaranya dengan stabil. Perbedaannya antara full musik di mana ya frekuensinya lebih banyak ya, gitu ya, betul. sama yang speech ya gitu cuman ya. speechnya cuman speech aja, tapi itu justru susah. Kalau musik kan ya musik ya. Mau dia pelan temponya atau musik cepet atau musik rock atau musik apa, ya musik kan. Lebih susah lagi kalau acara talk show sebenarnya. Susahnya di mana? Talk show itu misalnya kita punya 10 clip on. Ya. Hostnya ada 3 gitu, sisanya bintang tamu lah. Tapi kalau misalnya talk show-nya itu ngomongnya meledak-ledak, itu lebih susah lagi jaga loudness-nya, Pak. Apalagi deket-deketan lagi gitu kalau ya. cuma 3 yang ngomong kan enak kan. Oh dapat segini. Tapi kalau udah acara debat gitu, debat bukan debat presiden ya, itu kan ganti-gantian ya. Kalau acara debat yang beneran kayak di stasiun lain tuh, debat politik tuh, wah itu susah tuh kalau pakai clip on. Ya, tuh TV susah One tuh, misalnya ILC gitu-gitu itu susah tuh contohnya. jaga loudness-nya. Pasti short term-nya udah pasti nembak tuh. Apalagi kalau pada pakai clip on. Iya. Susah Setengah pasti mati lagi susah. itu. Jadi harus ya punya teknik lah supaya dia tetap kejaga tapi nggak merasa pumping. Lalu di net kan banyak gitu kan acara-acara talk show Banyak, yang Pak. itu kan. Yang Nah, tiba-tiba apa yang nyanyi lo pakai lakuin? clip on Iya. juga ada. Iya, itu clip onnya apalagi kalau Omni pula gitu. Masih ada monitor lagi gitu. Aduh. Ngilangin feedback aja Jadi setengah mati. nggak tahu ya. Ini menurut gua aja sebenarnya. Nggak tahu yang lain setuju apa enggak. Sebenarnya strata tertinggi di audio itu ketika dia udah megang broadcast harusnya. Gitu Karena ya. mikirnya udah bukan cuman buat show off air. Dia harus mikir bagaimana show ini tersampaikan sama pertama artisnya. Ya. Mood kan harus dijaga. Kedua sama penonton off air. Ketiga sama penonton di rumah. Yang paling penting satu lagi, Pak, sama bosnya dia, sama dirutnya dia. Iya dong. Penonton seneng semuanya ini tapi nggak selera Iya, jadi gua yang nih. dipikirin harus itu. Itu yang paling inilah, Pak. Menurut gua itu yang paling Iya. paling susah lah kalau broadcast. Tapi kalau kita jadi engineer band gitu, ya lu cuman melayani band lu aja kan. Iya, dan audiensnya happy lah. Groove-nya jaga, Iya. harmonisasinya Dan baik. ada semua. 10 band lu kan megang 1. Iya. Tapi tidak mengecilkan teman-teman yang megang band, enggak. Iya. Maksudnya iya. cuman membandingkan load kerjanya aja. Ya, nah ini bagus ya netizen ya supaya ini kan curcol seorang broadcast engineer audio gitu ya. Karena yang dipikirin ternyata Iya. lebih complicated gitu ya. Nanti deh kalau misalnya ada waktu kita saksiin langsung, misalnya ada acara musik show tuh kita minta izin kita Ya. saksiin Di broadcastnya. ya di broadcastnya bagaimana seorang engineer tuh mixing, dia baca rundown, dia dengerin program direkturnya Oke. countdown, Ya. dia dengerin production asistennya Ya. countdown, belum di belakang nanti ada bos produksinya Nah, yang itu bisa yang langsung sampai- nampol pala lu Enggak, gitu dia ya. cuma gini aja sih, Pak. Jangan sampai salah ya. Nah, itu udah beda tuh tangan kanan, Pak. Belum kiri tuh Iya. nanti kalau lu misalnya. mules gitu Oh ya. iya. Belum nanti siapa yang masuk. Titip ya. Ya. Nah, itu udah tangan kiri tuh. Pressure-nya beda. Ya, apalagi kalau acaranya betul-betul live broadcast. Betul. Karena netizen supaya tahu ada juga yang broadcast tapi di Tapping, record doang, iya. tapping. Jadi mix down lagi. Nah, itu masih ada Ya. kerjaan 2 kali lah, masih bisa dirapiin, tambal sulem, di touch up Betul. lagi gitu ya. Jadi makanya mungkin ya anti jadi perdebatan lagi nih ya kalau Ya. misalnya gue yang ngomong. Cuman ini kan menurut gue Iya, yang bahwa apa-apa. yang paling susah itu stratanya ketika lu jadi sound engineer broadcast. Karena Ya. yang dipikirin banyak banget. Contoh debat presiden tuh. Ya. Itu emang cuman debat pakai headset atau pakai mikrofon ya. Cuman itu pressure-nya tuh tinggi sekali. Iya. Apalagi itu itu kan calon presiden. calon presiden dan ditonton oleh
seluruh penduduk Indonesia mau tahu sedikit gitu kan. sedikit ada, bukan masalah, sedikit aja kayak headset skin Iya. tone itu jadi isu bahwa itu Konspirasi ada gitulah. ya, kayak Padahal kemarin kan kita bahas iya. Roy Sukro segala padahal gitu itu kan itu adalah kenapa dia harus ada 3, karena dia nggak mau fail. Nah, ini kita perlu lurusin, Chris. Netizen se-Indonesia Raya. Setelah konten kita kemarin sama Raja Terakhir juga membahas tentang takian Roy Sukro gitu ya. Cuman kebetulan saya undang engineer-nya masih segen gitu ya. Karena kan ya masih di bawah sebuah naungan media. Jadi nggak enak. Tapi kami sempat berdiskusi secara langsung gitu ya. Ada banyak historinya, pertimbangannya. Betul. Jadi, yang waktu Gibran itu kan ternyata kalau nggak salah Transmedia, tit ya gitu ya. Jadi kita sempat ngobrol, kenapa sampai ada handheld, ada headset, ada clip on, dan semuanya wireless, kenapa harus kayak begitu? Ternyata ya mereka sudah siapin itu dan ajuin ke ketiga tim sukses. Apalagi Trans tuh kan kalau net itu masih satu garis lah ya. Ya. Itu benar-benar lu harus pikirin plan Z-nya apa. Betul. Sebelum B itu Z-nya apa. Betul. Makanya dia harus mati-matian, harus ada headset skin tone, Ya. harus ada clip on, harus ada handheld. Yang pertama karena untuk menghandle zero mistake, tidak Betul. boleh ada sampai Bener. kesalahan. Kalau Ada enggak yang bahaya hang, ada tuh. Tapi ada yang kedua, Chris, setelah saya tanya sama teman engineer di sana, kenapa? Karena sampai in the last minute, hari hanya itu tim suksesnya masih belum memberikan kepastian nyamannya mau pakai apa. Jadi pada waktu itu gitu. Jadi Gibran lebih nyaman headset atau handheld. Intinya jangankan mikrofonnya di redundant sampai 3. Speaker aja redundant. Pasti. Mixer redundant. Itu pasti. Itu wow, Wajib. sampai segitunya. Iya, karena kita mau zero mistake. Jangan sampai satu terjadi, itu pun netizen se-Indonesia Raya dengar baik, sudah dengan backup redundant yang luar biasa kayak begitu pun masih aja ada tuduhan-tuduhan yang dibawa, digiring menjadi sebuah konspirasi. Ya. Bahasanya sabotase, Pak. Bahasanya sabotase. Pasti. Ini yang baru masih ada lagi ini kemarin, karena jaketnya Gibran ada satu yang tersembul di sini, ternyata ada suara yang bisa mengalir melalui skin bahkan melalui tulang. Nanti kita akan kupas habis lagi. Tunggu tanggal main. Nggak bisa kan, TV itu kan kayak lelang gitulah. Ya. Siapa nih yang jadi TV poolnya? Nah, Betul. dia nggak bisa, dia juga nggak bisa berdasarkan dia. Iya. Dia juga harus nanya ke teman-temannya lain, ini gimana. Yang terakhir juga tuh kemarin tuh, Chris, itu kan si Gibran pakai handheld sendiri, yang 2 pakai Ghost-Nick. Ya. Itu juga jadi konspirasi lagi itu duanya. Wah, ini pasti ada agenda apa nih sehingga harus pakai beda sendiri handheld gitu ya. Padahal ternyata ketiganya disiapin. Iya, harus sama kan? Gitu. Jadi Kalau nggak kamu sama, nyaman iya, mana? betul. Iya. Cuman kan yang tahu nyaman apa enggak kan yang cuman calon-calon kontestannya aja. Usernya. Kita kan ini yang tahu itu cuma dia sama Tuhan aja nih, yang mana nih. Ya daripada salah, daripada di Iya, SP iya, kan iya, naik iya. aja dua-duanya. Nah itu behind the story ya. Jadi cerita di belakang layar itu supaya clear gitu ya. Nggak, Soalnya gini Pak, gimana tuh? band misalnya band ada 32 channel. 32 channel mati 1, masih ada 31. Ya, Sekalipun vokalnya mati, itu masih ada backing vokal, Pak. ya. Tapi kalau kontestan calon Apalagi wakil presiden gitu ya. iya, Nggak mati main-main itu gimana ceritanya? Dia lagi paparan visi misi gitu loh, terus mati. Ya, Yang mati bukan calon presidennya, ya. yang bertugasnya yang mati. Yang Nah, lucu itu. lagi pada zaman dulu waktu Pak Jokowi mau 2 periode itu kan dia masih protokoler sebagai presiden kan. Ya. Jammernya ditaruh di tempat wireless. Ini yang orang lain nggak Ya. tahu gitu ya. Jadi pas pampres itu juga tim mereka tuh punya jammer Iya. supaya menghindari gitu ya. Misalnya handphone itu bisa jadi digunakan sebagai detonator bom misalnya gitu ya. Itulah sebabnya di jam supaya tidak bisa menerima sinyal gitu ya. Karena kebetulan kita juga melakukan instalasi misalnya di istana itu bukan sekedar nggak boleh bawa handphone, nggak boleh, itu tuh bukan karena hal-hal yang ya
nanti kamu moto, nanti kamu enggak. Jadi salah satunya itu, jangan Betul. sampai jadi detonator misalnya. Itu susah tuh. Dia masih seorang presiden tapi mau mencalonkan lagi di periode kedua, tapi dia masih dijaga sebagai seorang presiden kan. Ya. Nah itu protokolnya harus ada jammer, Ya. dan jammernya naruh di samping sistem wireless. Iya. Itu mules Pak, beneran mules. Kita ngalamin juga Ya. itu Chris, karena sampai wireless microphone kita pernah pasang gitu ya dulu ya, itu harus didata semua frekuensinya pakai berapa, karena supaya nggak ketabrak sama Ya. frekuensi jammer. Itu kan dia minta Pas data, pampres, ya. tapi kan yang dia gejam kan Semua. tutup mata Pak. Itu juga saya heran itu Pak. Dia ngejam tuh tutup mata, tapi Ya. dia minta data. Iya. Nah itu aneh juga tuh. Nah, ini kan curcol di belakang layar gitu supaya Anda tahu, baik kalau kita nih installer gitu, kalau Chris ini sebagai engineer gitu ya. Jadi tidak semudah itu gitu ya. Kadang-kadang cuman langsung begitu mikrofon berbet gitu wireless, semua langsung noleh tuh ke engineer-nya tuh, wah, ngapain gitu. Padahal belum tentu masalah. Bisa jadi memang RF radio frekuensinya. Loh, wireless sistemnya sudah digital kok gitu kok, sudah ada antena splitternya, sudah dihitung sedemikian rupa. Tapi ya ada faktor X yang kadang orang lain nggak tahu, salah satunya jammer. Dan audio itu saya gambarkan kalau di TV ya. Ya. Audio itu nggak kelihatan. Misalnya dia mixing 112 channel. Yang dia lihat itu mungkin cuma 64. Ya. Fader selanjutnya kan flip. Oke. Ya kan? Flip fader kan untuk dia biasa melihat. Jadi kalau misalnya apaan tuh? Gak tahu, belum nemu, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya lighting, satu burem nih, satu mati, ada yang shadow. Itu kenapa? Lighting yang ini mati, masih ada lighting yang lain kan? Tapi dia bisa nunjuk tuh, ini mati. Ya. Kalau audio nggak bisa secepat itu. Sama kayak kamera itu ada 15 biji tuh kamera. Satu mati masih ada 14. Satu mati lagi masih ada 13. Nah kalau mixer Audio. mati. Kelar hidup lu. Tapi audio itu di mana-mana itu nomor 1555. Kecuali di gereja. Kalau gereja tuh audio tuh paling bagus. Harus bagus. Karena LED visual boleh mati, lighting boleh nggak ada, tapi yang penting suara harus ada masalahnya gitu, karena pesannya disampaikan melalui suara gitu. Ya. Ya. Nah, saya balikin lagi nih Chris. Balik lagi bagaimana menjaga leveling meter supaya itu aman dan nyaman sebagai seorang broadcaster. Ini kata broadcaster ini sebetulnya kalian netizen yang YouTuber, yang garap konten, yang mixing supaya audionya itu bisa didengar dengan baik. Itu part of broadcaster audio man juga sebetulnya gitu kan. Dan itu jadi pertanyaan gitu. Kira-kira closing statement dari atau masukan buat teman-teman netizen nih, apa yang harus dilakukan, Chris? Di broadcast itu dinamika nggak begitu diperhatikan. Dinamika diperhatikan, ya. Tidak begitu diperhatikan. Pokoknya dari awal sampai selesai durasi live on air itu semua harus kedengeran. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat sinyal itu bisa selalu stabil. Ya. Tapi dalam tanda kutip maksudnya, kalau memang pianonya kecil banget ya jangan dikejar juga sampai kenceng gitu loh. Maksudnya dinamika dalam 2 jam itu tayang, kita on air 2 jam itu LUFS-nya harus tetap dijaga. Berarti intinya kita harus main kompresi. Harus berani main kompresi. Itulah basic audio tentang dynamic processor, itu penting ya. Betul. Makanya alat broadcast tuh paling mahal di dunia. Secanggih-canggihnya alat live music, alat broadcast itu paling mahal, nggak ada yang bisa ngalahin karena dia sangat butuh prosesor. Ya. Nah, sekarang ketika kita sudah mixing nih bagus, bahkan di broadcast konsolnya sudah bagus, kita dengar dari studio monitornya sudah bagus. Betul. Masalahnya kan kita ada satu step lagi lewat yang namanya broadcast processor. Ya. Broadcast processor sudah bagus, kadang masih lewat lagi kena transmitter. Atau TV berbayar. TV berbayar punya prosesor sendiri lagi. Mereka punya prosesor sendiri, punya touch up sendiri dan lagi. Dan bandwidth-nya juga tergantung. Nah, seberapa gede pengaruh bandwidth itu akan mempengaruhi perubahan suara?
lumayan besar Pak, karena gitu ya. semakin bandwidth-nya gede kan dia bisa mentransfer data secepat itu kan. Tapi kalau bandwidth-nya kecil ya cuman begitu aja selangnya. Ya. Itu dari si pay TV-nya misalnya gitu ya. Belum lagi dari si fakir kuota misalnya. Ya, udah betul. gitu sinyal nerimanya dia memang tempatnya sinyalnya nggak Betul. full, kuotanya mepet gitu. Dia dengernya makin. Jadi kalau berantakan. ada orang teknik yang ngomong banyak komplain nih. Iya, tapi kan kita nggak tahu dia pakai TV apa, nonton Betul. pakai apa. Ya. Cuman masalahnya dia raja Pak. Iya. Dia Jadi raja. pakai powernya gitu ya. Ah. Pokoknya gue lihat itu nggak bagus gitu gue dengar. Complicated lah kalau Ya, bicara masalah broadcast audio tuh. Ya bukan bilang live sound itu nggak complicated, tapi menurut gua Broadcast jauh lebih ya complicated. karena orang audio tuh cuman berhenti sampai di mixing broadcast. Ya. Setelahnya udah bukan orang audio yang kerja. Dia udah by data. Bahkan misalnya masih piano nih yang main. Ya. Kling under. Ini masih piano, belum, ntar dulu vokal belum masuk. Nah, itu yang penting ya, perlu kita tahu gitu ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya, itulah perlunya kita belajar basic audio. Jadi, jangan lupa ikuti pengajaran basic audio di Pro Media Innovative Solution Channel. Kita sudah bahas tentang mikrofon, ada preamp, equalizer, lalu kita dynamic processor gitu ya. Itu pentingnya. Apa itu attack decay ratio gitu, apa itu threshold expander, supaya ketika kita men-touch up sesuatu itu bukan berdasarkan feeling. Gua kalau knopnya segini gua biasanya enak nih. Tapi harus tahu dasar. Tapi nggak apa-apa Pak, feeling itu terakhir, tapi yang penting tahu dulu. Kalau kita udah feeling duluan tapi ditanya ini maksudnya apa, nggak tahu, saya sih diajarinnya begini aja sih. Nah itu nanti jadi sama kayak orang teknik tuh. Nah Chris, sepenting apa basic audio buat penting seorang banget. Chris? Kasih analogika, misalnya mobil, kalau lu nggak tahu instrumennya, lu nyetirnya gimana? Ya kan? Kalau misalnya kita seorang, sama kan, kita juga driver ya. Kita mengendarai sebuah konsol gitu, terus kita nggak tahu indikatornya apa, harus digimanain, terus ada problem solve-nya gimana? Ya gimana? Mau kerja nggak bakalan bisa profesional. Ya. Itulah perlunya ya. Betul. Berguna sekali ya dulu sekolah belajar basic audio itu ya. Padahal nggak ngaku loh Pak. Sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal sebagai orang sekolahan gitu. Kamu dikutuk jadi feder kamu. Ya netizen se-Indonesia Raya, itulah diskusi kita sama Chris Wulur mengenai leveling. Perlunya kita menjaga leveling meter. Bukan hanya kita mendengar dari kuping mentah, dari studio monitor di broadcast. Ternyata ada banyak hal, faktor-faktor yang tidak kelihatan. Karena audio itu bukan sesuatu yang kelihatan. Warnanya hijau, ungu, merah gitu. Enggak. Gitu. Atau visual yang kelihatan mata gitu. Tetapi ada banyak faktor di mana bisa menyebabkan terjadinya perbedaan. Ketika musiknya full frekuensi digunakan, ketika speed yang dominan di 1 kilo, 1K3 misalnya kayak gitu ya, itu dampaknya banyak hal. Kita akan masuk ke konten-konten nanti lain selanjutnya supaya kita bisa belajar lebih banyak. Dan buat kalian netizen se-Indonesia Raya, kita sedang menuju ke 100.000 subscriber. Jadi jangan lupa share, lalu subscribe, juga mungkin kasih komen, kasih masukan supaya kita menjadi lebih baik dan bisa menjadi berkah lebih lagi buat seluruh netizen pro audio engineer di Indonesia. Karena kalau kita semakin diperlengkapi, knowledge kita semakin baik, maka Pro Audio Indonesia juga akan semakin maju. Maju terus Pro Audio di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama, peace! Pro Media, we serve you better.